Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Hari ini beberapa saat lagi akan diposting sebuah soal ulangan atau tes formatif yang pertama. Itu silakan bagi anak-anak yang kemarin belum mendapatkan nilai, itu artinya kalian belum mengikuti atau sudah mengikuti tapi tidak terekam. Nah, oleh karena itu silakan hari ini kalian mengikuti susulan setelah ulangan itu muncul ya di Google Classroom kalian. Kemudian bersamaan dengan itu pula akan muncul materi hari ini, sehingga anak-anak yang sudah mengikuti ulangan dan sudah mendapatkan nilai silakan mempelajari materi hari ini. Kemudian bagi anak-anak yang sudah selesai mengerjakan soal susulan, segeralah mengikuti materi hari ini, atau kalau tidak cukup waktu nanti siang atau nanti sore ikuti materi hari ini. Jangan lupa presensinya ya. Kemudian anak-anak untuk mengerjakan soal apabila menggunakan laptop atau komputer, maka gunakan cara sebagai berikut. Contohnya ya. Ya, ini ada forum pastilah ya. Ini kelasnya kelas contoh nih. Kelas contoh ini misalnya kelas punya kalian. Di sini ada tugas baru, tes formatif. Ini tesnya juga tes contoh ini ya. Ini bisa langsung diklik di sini atau masuk ke tugas ya. Klik. Nah, di sini ada soalnya nih. Tuliskan 3 jenis perangkat keras di dalam komputer. Yang kedua, tuliskan 2 jenis perangkat lunak di dalam komputer. Nah, kemudian apabila kalian ingin mengetahui atau ingin mengetahui apa sih jawaban ini dan ingin mempelajari, ya silakan pelajari dulu ini materi-materi sebelumnya yang ada di Google Classroom tersebut ya, dipelajari. Nah, kemudian setelah dipelajari, kemudian silakan tugasnya dikerjakan. Kerjanya dikerjakan di sini. Tambah atau buat. Jadi klik. Kemudian dikerjakan di dokumen. Nah, di kertas maksudnya, yang kertas dokumen yang diklik. Nah, ini muncul dokumennya. Sehingga kalian bisa melihat. Nah, ini tidak perlu dikasih nama ya. Tidak perlu dikasih nama karena sudah ikut di dalam Google Classroom milik kalian. Jadi untuk melihat soalnya ada di sini ya, tuliskan 3 jenis perangkat keras di dalam komputer. Nah, ya, ini soal jawabannya di sini. Nomor 1 jawabannya ini misalnya ya. Nah, itu. Nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya misalnya tuliskan 2 jenis perangkat lunak di dalam komputer. Perangkat lunak. Nah, kalau jawabannya sudah selesai, ini kelebihannya dokumen ini ya, ini tidak perlu disimpan karena setiap saat dia akan menyimpan sendiri. Nah, kita tinggal tutup saja, tutup kemudian serahkan. Ini jangan lupa nih, harus diserahkan. Klik serahkan. Nah, ini ada 1 lampiran untuk tes formatif akan dikirim. Artinya lampiran kertas ini akan dikirimkan ke gurunya ya, ke Pak Edi ini ya, sebagai tes formatif. Serahkan aja, klik serahkan, tinggal nunggu hasilnya. Yaitu kalau menggunakan laptop atau komputer. Bagaimana kalau kita menggunakan handphone? Sama, kurang lebih sama ya, tapi di handphone karena itu gadget kecil ya, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu ini ya. Yang pertama, aktifkan Google Classroom-nya. Di situ ada Classroom ya, kita klik. Jika sudah, masuklah ke kelas kalian tentunya ya. Ya, yang pertama kita masuk ke kelas kita dulu. Dalam hal contoh ini adalah kelasnya kelas contoh ya. Masuk, kemudian di situ kita lihat ada di forum itu kan ada pemberitahuan bahwa ada tes formatif 1 yang baru diposting oleh guru ya. Nah, kita bisa langsung klik di situ, atau kita mau klik lewat tugas kelas, bebas ya. Klik langsung. Nah, di situ muncul soalnya ya. Tuliskan 3 jenis perangkat keras di dalam komputer. Yang kedua, tuliskan 2 jenis perangkat lunak di dalam komputer. Namun sebelumnya akan saya kembali dulu ya, back ya, ada panah ke kiri itu di atas. Kalau kalian ingin mempelajari dulu materi-materi sebelumnya, di kelas kalian kan ada materi-materi yang berbentuk video dan teks itu ya, silakan dipelajari dulu untuk mengetahui jawabannya ya. Setelah itu soalnya dibuka, kemudian lihat soalnya, kemudian ketika hendak menjawab, kalau menggunakan handphone maka silahkan
Di situ ada tulisan tambahkan tugas. Ya, kita menambahkan tugas, diklik. Kemudian buat, di kanan bawah itu ada buat, klik. Membuat pakai apa ini? Pakai dokumen. Pakai dokumen ya, dokumen. Nah, kemudian biar mudah, dokumennya nampak banget ya. Kita lihat di sudut kanan atas itu ada titik 3 dan sebelah kanannya sebelah kirinya titik 3 itu ada kotak yang ada panah ke kanannya, itu diklik. Dia akan mencari aplikasi Google Dokumen. Nah, kemudian lihat di bawah, di bagian bawah ada gambar pensil dan ada tulisannya buka di Google Dokumen. Ya, klik. Nah, karena di handphone ini belum terinstall aplikasi yang bernama Google Dokumen, maka di situ meminta untuk diinstal terlebih dahulu. Nah, silakan kalian install terlebih dahulu. Ya, nanti gampang ketika nggak dipakai dihapus lagi. Atau kalau memang sering mengerjakan tugas-tugas seperti itu, ya biarkanlah instalasinya tetap ada di situ. Klik install ya, dan ditunggu beberapa saat. Ya, lalu klik lanjutkan. Kemudian klik buka. Nah, lalu pilih akun yang hendak digunakan ya, tentunya akun punya kalian ya. Nah, ini karena Pak Edi punya banyak akun di handphone Pak Edi, maka di situ ada pilihannya. Pak Edi pilih yang pertama karena ini untuk contoh ya. Saya klik OK. Nah, kita sudah masuk di Google Doc dan kita bisa mengetikkan di situ. Ya, selamat datang di Google Dokumen, kita OK saja. Nah, tinggal kita tekan tanda pensil yang ada di kanan bawah untuk memulai mengetikkan. Nah, disinilah kita bisa mengetikkan nomor 1. Nah, tadi misalnya ada kemudian untuk melihat ke soal sebelumnya, nah kita tekan tanda centang yang ada di kiri atas. Ya, artinya kita sudahi dulu, lalu kita close tanda silang yang ada di kiri atas, di close dokumennya. Ya, kemudian kita kembali dengan panah ke kiri yang ada di kiri atas. Lalu ulangi lagi. Nah, kita lihat soalnya di situ. Yang kedua, tuliskan 2 jenis perangkat lunak di dalam komputer. Nah, kita masuk lagi ke dokumen kita ya. Itu ada di bawah itu. Di bawah ada tulisan tugas Anda, Edi Sohib El Sama. Nah, itu ada tes formatif, itu kan dokumen kalian itu. Nanti namanya bukan Edi Sohib tentunya ya, nama kalian ini. Saya klik. Ya, seperti tadi kita tekan panah kanan di dalam kotak yang ada di kanan atas. Kali ini ketika ditekan itu langsung masuk ke Google Dokumen ya, karena kita sudah menginstal tadi. Jadi kita langsung melanjutkan pengetikannya, yaitu dengan menekan pensil yang ada di kanan bawah. Pensil, lalu muncul hurufnya, kita pindahkan dulu nih pointernya ke nomor 2 di sini. Misalnya sistem operasi. Jika sudah selesai dan ini sudah berakhir barangkali ya, tekan tanda centang yang ada di kiri atas, kemudian tanda close yang ada di kiri atas, kemudian panah ke kiri yang ada di kiri atas. Nah, setelah itu jangan lupa tekan tombol serahkan yang ada di bagian bawah ya, maksudnya diserahkan jawaban kalian. Klik serahkan. Lalu ada keterangan di situ, apakah mau menyerahkan tugas, serahkan tugas. 1 lampiran akan dikirim untuk tes formatif 1. Artinya kamu telah melampirkan 1 lembar tadi ya, dokumen tadi di dalam tes formatif 1. Ya, kalau memang yakin ya klik kirim ulang. Selesai sudah dan tinggal menunggu nilainya.
Seperti itu, selamat mengerjakan, dan bagi anak-anak yang sudah mengerjakan silakan mengikuti materi yang ada di postingan yang baru ini. Kemudian bagi yang sudah mengerjakan dan masih ada waktu, silakan ikuti materi juga. Dan kalau tidak ada waktu, nanti siang harinya atau sore harinya segera mengikuti materi. Jangan lupa presensinya. Cukup sekian, sukses selalu untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.